Sebagai orang biasa, bagaimana caranya kita bisa jadi anggota DPR? Iya. Ya. Itu pernyataanmu bilang enak duduk di DPR, betul enak. Di fasilitas negara itu enak. Iya. Ya. Tapi kau tidak tahu prosesnya. Melayang ini Cika. Betul sawah. Iya, sawah. Nah sekarang sawah itu belum kembali. Masa kau bisa mau kupikir? Jadi kalau korupsi kau dengan anggota DPR, kan bisa jadi itu karena memang dia mewakili masyarakat yang korup. Kan pertanyaannya di mana semua? Biasa waktunya pemilihan. Kenapa kita biarkan orang yang tidak tepat sampai di DPR? Kalau ada yang ada yang pernah mengaku saya bayar untuk menjadi suara, saya akan bayar 100 kali lipat dari angka yang dia sebutkan. Mengikuti mekanisme kelembagaan untuk menjadi tokoh mahasiswa dan kemudian tiba-tiba di ujung menjadi pelacur gitu loh. Karena kita publik kita tidak pernah mau bertanya kenapa kita mau jadi caleg. Saatnya bilang Kamu Kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Akhirnya bisa kembali kita ketemu dan ngobrol. Kali ini menarik sekali karena tamu saya ini merupakan seorang kakanda saya. Sanggap kakak, menjadi guru, menjadi inspirasi juga. Dan insya Allah mudah-mudahan obrolan ini sangat menarik. Ada banyak sekali keresahan yang saya mau sampaikan dan juga mungkin boleh ingin sampaikan. Tapi sebelum itu seperti biasa kita sambut dulu dengan melalui sebuah pantun. Sungguh indah sebuah tugu, di dekatnya ada sebatang kayu. Narasumber yang kita tunggu-tunggu, inilah dia Kak Wawan Matalio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dong Kanda dengan sastranya. Masih Kanda di. Alhamdulillah. Jangan sampai saya dikritik, ini Rizal udah bikin podcast konten tapi mana yang selama ini kita kenal, karena kayaknya kita kenal juga dari pantun kami. Alhamdulillah. Kawan sehat kawan? Alhamdulillah. Masih tetap jadi anak pasar Kak? Masih di pinggir sungai kita. Masya Allah. Orang biasa, saya tidak bisa move on dari jargon dan tagline itu Kak. Saya lahir dari situ. Begitu Kak Di. Dan orang biasa itu akhirnya ketika kita mau klaim diri orang biasa, berarti bagiannya kok Kak Wawan. Iya. Makanya kemarin naif itu di 2020. Bukan, 2008. Oh 2009. 2008 menjelang. Iya. Ketika tiba-tiba diajak sama teman-teman ikut nyalek. Iya. Sebenarnya ini naif ceritanya. Teman saya yakinkan. Saya mengeluh ini sebagai orang biasa, bagaimana caranya kita bisa jadi anggota DPR? Iya. Teman saya bilang, sebagai orang biasa semestinya kau punya modal, Bos. Karena populasi terbesar di muka bumi ini orang biasa. Catat. 1 poin langsung ini. Populasi terbesar orang biasa. Orang biasa. Betul Kanda. Kalau ini dikonsolidasi, bisa diambil alih satu negara. Wih, betul. Itu yang membuat saya pede. Betul. Yang membuat saya pede itu ya. Akhirnya menggunakan jargon itu dan gerakan itulah kira-kira. Gerakan itulah ya. Luar biasa. Jadi sebenarnya bukan saya yang hebat. Mereka yang hebat. Ya, mereka pemberani, mereka mampu menjerumuskan orang biasa ini akhirnya terlibat dan seperti itulah kira-kira. Nah Kak, saya undang Ki ini Kak karena begitu banyak keresahan saya dan saya ini kan termasuk silent reader untuk soal politik. Yang kedua adalah saya betul-betul memperhatikan, mengamati betul sebagai silent reader di media sosial kan. Netizen berkomentar, respectnya luar biasa, terutama sekarang trennya TikTok ini kan naik. Sumber viralitas nomor 1 sekarang TikTok dan menariknya Kak. Politisi sudah banyak bermain di situ juga dan anak muda alhamdulillahnya Kak respectnya ataupun responnya juga pada soal politik di TikTok itu semakin hari semakin tinggi. Bahkan riset terbaru ternyata katanya TikTok sudah jadikan sebagai alat perang politik untuk persiapan ke depan. Sederhana bagi saya ini Kak. Mungkin ini pertanyaan masih biasa Kak, tapi saya mau tanya Ki dulu, harus dijawab dengan jujur ini Kak. Yang kita rasa politik hari ini Kak, yang kita rasa politik dengan hari ini sesuai dengan pemahaman tak, ilmu tak, pengalaman dan seterusnya, apakah sedang berada pada jalur atau track yang sesuai dengan harus mestinya? Kondisinya hari ini kalau saya tapi ini kan subjektifnya Wawan. Tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Politik kita hari ini, saya bisa ngantar ini dengan ngejok ini. Bisa Kak. Saya punya pengalaman, saya mau ceritakan ke orang. Ini di sebuah daerah. Tiba-tiba ada demonstran datang ke DPR. Biasalah teman-teman aktivis berteriak. Ini anggota DPR ini enak betul hidup tak? Enak betul hidup tak?
difasilitasi negara, dapat gaji banyak, duduk manis, tidak perhatikan rakyat. Semestinya Anda ini harus turun, apa dan sebagainya, panjang lah ini. Itu demonstran. Iya, demonstran. Sampai kemudian selesai. Baik. Setelah itu demonstran ini istirahat di kantin, ngobrol panjang. Tiba-tiba ada anggota DPR datangi. Korlapnya. Dek, sini kita dulu ngobrol. Sini. Yang kau lihat itu hari ini. Kau tidak lihat prosesnya. Kau kira itu gampang, itu kursi. Sawah itu. Sawah. Empang juga. Saya sekedar ingin mengatakan bahwa pernyataan anggota DPR itu kepada demonstran itu adalah realitas hari ini. Adalah sesuatu yang harus kita pahami kenapa kemudian saya mengatakan tidak baik-baik saja kondisi politik ini. Ya umum lah ini. Umum ini. Hampir setiap saat kita dapat kabar di media online ada anggota DPR ditangkap, diambil KPK. Beberapa versi malah mengatakan dengan lelucon bahwa dia ditangkap karena sial saja, kebetulan dia yang ketahuan. Pembacaan ini mengatakan bahwa kondisi negara kita ini sedang dalam kondisi yang kronis secara moralitas. Kronis secara moralitas. Iya, karena kan itu tetapi saya juga tidak ingin menyalahkan anggota DPR yang kemudian korup. Saya tidak ingin mengatakan. Bisa jadi dia representasi masyarakat yang korup juga. Jadi anggota DPR-nya korup karena dipilih. Karena dia mewakili masyarakat yang korup. Kalau DPR-nya bagus, integritas. Berarti dia mewakili masyarakat seperti integritas. Itulah. Ini pembacaan saya. Pembacaannya kita. Pembacaannya saya. Makanya kalau sebagian teman-teman menganggap bahwa money politik itu sesuatu yang wajar, saya mengatakan tidak. Ketika money politik itu berlangsung, maka siklus awal menumbuhkan proses korupsi itu sudah terjadi. Jadi kalau korupsi kodong anggota DPRK bisa jadi itu karena memang dia mewakili masyarakat yang korup. Jadi kita ini sebagai generasi milenial, sebagai generasi, apakah kita harus maklumi saja ya sudah mau milih apa? Tidak. Negara menyiapkan fasilitas yang luar biasa untuk kita kemudian memperbaiki negara ini. Melalui revolusi formal yang ditawarkan oleh pemerintah yang namanya pemilu. Ada pilkada. Tetap itu, melalui jalur sistem politik, Kak. Makanya di situ kita harus mengambil porsi. Harus mengambil porsi. Porsi seperti yang kita maksudnya. Obrolan awal kita kemarin. Iya. Maka saya selalu bilang demo itu pada satu titik dia tidak sesungguhnya dia tidak memiliki fungsi sosial yang baik. Kenapa? Kan pertanyaannya di mana semua biasa waktunya pemilihan. Kenapa kita biarkan orang yang tidak tepat sampai di DPR? Iya. Sehingga kita kemudian temukan ada anggota DPR yang korup. Di mana semuanya? Kenapa kita tidak berada pada posisi sebagai filter? Sejak awal nih. Iya, sejak awal. Kenapa baru? Iya, kenapa kita tidak ambil bahagian untuk mendorong orang-orang baik sampai di DPR? Kenapa nanti hasilnya baru ribut Itu yang kita rasakan, Kak. Itu yang kita pertanyakan. Bahkan kan Kak Armin tidak mau juga sampaikan di forum ini. Iya, betul. Semestinya kemarannya Kak Armin ini, dia marah sama adik-adiknya, para aktivis yang tiba-tiba menjadi tim sukses dari orang yang tidak jelas gitu loh. Saya minta maaf. Berkali-kali beliau. Saya minta maaf. Iya, betul. Tetapi Kak Armin selalu sampaikan ke saya, bisa nyatung itu jadi anggota menjadi tim suksesnya si A, si B, si C yang tidak memiliki tracking yang cukup hanya karena uangnya ada tiba-tiba dia jadi tim sukses di situ. Maksudnya ngapain mereka ikut pelatihan apa dan sebagainya, mengikuti mekanisme kelembagaan untuk menjadi tokoh mahasiswa dan kemudian tiba-tiba di ujung menjadi pelacur gitu loh. Agak radikal statementnya ini kan? Tapi ini pembacaan bersama. Namanya pembacaan. Oke. Mungkin saja teman-teman yang lain agak terbebani menyampaikan. Biarlah saya yang mengambil martirnya untuk menyampaikan itu bahwa ada persoalan mendasar kita. Kelas menengah kadang-kadang berteriak di ujung bukan di awal. Kelas menengah berteriak di ujung bukan di awal. Nah, salah satu penyebabnya kalau saya mengatakan Kanda ini sekali lagi soal urusan piring makan ini Kanda. Soal yang hari ini kita sangat mengejar yang namanya angka-angka, kita mengejar yang namanya semuanya bisa dibilang hebat kalau itu. Bahkan pernah ada anekdot yang saya dapat. Kalau dia gak doimu aja nak kasih biar bagaimana macamu, biar bagaimana hebatmu, lempukmu, nareko dega gadoimu pajeni kasih.
Saya minta maaf. Iya. Saya minta maaf. Ini loh yang kesemerusa kita gak sangka. Saya 10 tahun di URIP. Oke. Ya, saya 10 tahun. URIP itu kantor DPRD Sulsel ya. Saya 10 tahun di URIP dan saya ingin mengulangi pernyataannya Kak Armin. Kak Armin di kalau ada yang keberat, ada yang pernah mengaku saya bayar untuk menjadi suara, saya akan bayar 100 kali lipat dari angka yang dia sebutkan. Kak Armin 1 juta. Saya 100 kali lipat dari angka pembayaran itu. Silakan orang Maros, Pangkep, Baru dan Parepare kan tadi. Silakan. Oke. Artinya apa yang kita mau sampaikan, Kak? Saya ingin sampaikan teman-teman sekalian, kenapa kemudian money politik itu terjadi sesungguhnya karena kita publik kita tidak pernah mau bertanya kenapa kita mau jadi caleg. Kalau Rijal jadi caleg gitu loh. Oke. Nanti kalau duduk Pak Rijal mau jadi apa biar di DPR? Pertanyaan ini tidak pernah dibawa ke publik. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kenapa money politik ini terjadi? Sesungguhnya ini adalah alat konversi dari ketidakadaan gagasan. Orang-orang yang punya gagasan kayak Kak Armin kok duduk? Ya. Karena dia punya gagasan sampai ke publik. Orang lain yang tidak melihat itu dikonversi dalam bentuk amplop dan sebagainya, sarung dan sebagainya. Sebenarnya itu alat konversi saja sebenarnya. Alat konversi kan tidak tahu mau bilang apa yang dibawa, sehingga dia sederhanakan ini persoalan. Sudah utus uang sajalah untuk menjadi suara. Dibanding kita tidak bisa menjelaskan, kalau menjelaskan itu salah. Efeknya apa? Tapi ini saya kurang tahu kebenarannya. Di Sulawesi Selatan ini sekali waktu ada ketua fraksi yang habis rapat. Baru pemilihan, baru 1 bulan setelah pemilihan. Ditanya sama anggotanya, ada anggotanya yang duduk-duduk. Pak Ketua, dari mana Ki? Bilang, datang rapat pimpinan. Persoalan pembagian komisi. Ini tuh nak di DPR ini belum pakai 2 bulan menjabat sudah mau pakai pembagian komisi. Saya kurang tahu itu joke atau bukan. Tetapi itu kan memberitahu. Nauzubillah, ada anggota DPR yang tidak tahu bahwa komisi itu bukan uang partner. Dianggapnya itu komisi cuan. Hebat memang DPR kayak ini. Belum pakai 2 bulan duduk. Ini mau pembagian komisi. Jama-jamangan jangan kena komisi. Saya kurang tahu apa itu joke, tetapi buat saya ini realitas kita. Di beberapa tempat saya bersentuhan sama teman-teman kabupaten. Mungkin tesis yang disampaikan oleh banyak orang bahwa tidak cukup 10% anggota DPR kabupaten kota juga provinsi yang punya memahami tupoksinya itu benar adanya. Karena kan di DPR itu ada orang yang sangat sabar. 1 periode tidak pernah kedengaran suaranya. Sabar itu Kak? Sabar. Kategori sabar. Sabar ya. As-sabaru mu'inu ala kulli amalin. Betul. Dia menganggap bahwa menjadi orang sabar itu sesuatu yang sangat baik. Masya Allah. Padahal yang esensi sesungguhnya, setiap anggota DPR dibayar oleh negara dengan mahal, difasilitasi dengan mewah, supaya dia memperdebatkan nasib orang-orang yang kemudian diwakilinya. Jadi kalau ada orang sabar itu tidak. Orang baik itu di mana-mana saya sampaikan. Kita butuh orang baik, tetapi menjadi anggota DPR itu orang baik itu tidak cukup. Dia harus punya nilai lebih, dia harus punya nilai plus. Salah satunya Kak? Dia memahami konteks undang-undang, dia memahami problem daerahnya, dia sanggup kemudian untuk memperdebatkan nasib orang-orang yang diwakilinya. Jadi konteksnya adalah berdebat. Jadi kalau misalnya anggaplah kantor DPR itu sunyi senyap, atur milah bagaimana baiknya. Berarti kolaps daerah itu. Kolaps Kak? Kolaps. Berarti tidak balance lah. Tidak ada alat penyeimbang dari kekuasaan yang berjalan. Kurang yang pukul meja. Saling bersaut-sautan. Adu gagasan. Adu beda kepentingan. Berarti bermasalah itu Kak? Bermasalah. Negara ini didirikan atas dasar perdebatan yang rasional ini, Andi Rijal. Semestinya konsekuensi bangunan keindonesiaan itu yang kemudian sampai hari ini harus sampai itu loh. Orang-orang di DPR, silakan Anda cross check lah. Baik. Saya akan coba cross check itu Kak. Berapa banyak yang sabar. Sampainya selesai periodenya. Sabar betul itu. Sampai suaranya tidak pernah kita dengar. Tidak pernah dengar.
Oke. Tapi kalau misalnya begini, anggaplah ini Kak, saya berusaha agak kontra dengan kita Kak. Misalnya Jantomi juga, nah bagus ton juga itu kalau ribu-ribu orang. Harga ton juga budaya ini orang Bugis Makassar. Si Pak tahu si Pak masa lagi mau ribut-ribut sampai ke media lagi. Sudah milah. Alat ukur untuk membuat seseorang memahami bahwa anak buahnya di DPR itu bekerja adalah perdebatan. Wih, harus ada apa ini? Ya. Itu alat ukurnya kan? Alat ukurnya perdebatan. Bahwa dia memperdebatkan nasib orang-orang yang menjadi representasinya. Itu yang kemudian diukur bahwa ada betul juga gunanya ini kemarin ini kita datang ke TPS. Iya dia. Kita suruh dia sekarang atau karena kan konsekuensinya begini deh. Iya. Masyarakat harus tahu bahwa pilihannya di TPS. Kenapa saya mengatakan bahwa ini revolusi formal yang ditawarkan oleh negara. Ini satu-satunya sarana revolusi yang bisa kita lakukan, mengambil alih negara ini secara formal dengan mendudukkan orang-orang baik. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masa depan kebangsaan kita. Bangsa ini tidak akan pernah kompetitif kalau kita hanya mendorong orang-orang yang tidak memahami konteks fungsi legislasinya apa dan sebagainya. Sehingga di mana-mana saya sampaikan, para aktivis maju isi ruang-ruang politik kita. Para aktivis maju Anda ini sudah diajari oleh kelembagaan untuk memahami konteks bernegara. Jangan lagi jadi tim sukses. Porsimu minim, sudah saatnya kau ngambil peran. Ya, itu yang setiap saat. Kenapa? Karena kegelisahannya kita harus jawab. Dia sudah marah betul, jadi tim sukses saja ujungnya. Ya, kemudian berdarah-darah di lembaga 15 tahun lah sudah berlembaga, aktivis tulen lah. Tiba-tiba ujungnya hanya menjadi tim sukses. Itu pun tim sukses pada kandidat yang tidak bisa kita raba apa yang akan dilakukan di masa depan. Iya. Itu problem-problemnya. Itu problemnya Kak. Ya, jadi teman-teman sekalian, saya melupa satu hal ini. Apa itu Kak? Secara personal saya berterima kasih sekali diundang ke Masya Allah. Kamu kelas ini, karena ini bukan tentang Rijal dan bukan tentang Wawan. Buat saya podcast ini adalah karena ini podcast terbesar di Indonesia Timur. Masya Allah. Amin. Ini yang saya maksud harusnya ada yang mengambil porsi yang tidak bisa dimainkan oleh partai politik. Ya, di 2024 ke depan kita berharap yang mengisi DPR di semua tingkatan itu adalah orang-orang baik. Partai tidak akan berurusan dengan orang baik. Saya minta maaf. Partai berurusan dengan kursi. Partai berurusan dengan kursi. Apapun caranya, partai harus lolos di 4% untuk tetap menjadi partai. Kalau tidak cukup menjadi ormas nanti ujungnya. Ya, sehingga harus ada alat kontrol. Ya, minimal podcast ini bisa menjadi supporting lahirnya proses demokrasi kita yang sehat. Amin. Ya, partai menawarkan orang, biarlah sistem sosial kelas menengah yang kemudian menyaring itu. Siapa di antara sedemikian itu yang harus kita support bersama gitu loh. Ya. Supaya negara kita ini bisa sungguh-sungguh menjadi besar ke depan seperti pesan-pesannya Pak Karno dan sebagainya. Karena kalau tidak kita tetap akan menjadi manusia yang marah tapi tidak berdaya. Baik. Ya. Berarti kalau begini yang saya tangkap begini Kak Wawan. Jami kau lagi banyak protesmu Pak Hade nggak usah kau terlalu banyak maumu toh juga karena kau sendiri yang melahirkan ini sistem. Buktinya ya seperti apa? Anggaplah dari pusat, dari presiden sampai DPR RI, provinsi sampai di level bawah. Bahkan kita bisa melihat secara nyata Kak untuk skala tingkatan paling bawah pemilihan kepala desa. Wih, mahal itu ya. Itu saya bilang sampai ada orang diusir dari tanah itu karena ya itulah tadi tidak memilih dan seterusnya. Saya bilang ada apa ini? Apa sebenarnya persepsi? Jadi keresahan saya ini Kak sebagai anak muda seperti yang kita sampaikan tadi kelas menengah yang setelah kita garis bawahi sekali ada kelas menengah yang sangat tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya. Padahal inilah jumlahnya yang cukup dominan Kak ya. Populasinya besar sekali. Populasinya besar yang sampai di angka kelas menengah kita ini hari ini tumbuh di antara 40%-an. Wih, besar sekali. Harusnya ini yang lebih banyak tadi. Apa segala macam. Nah, tadi kita singgung juga soal partai. Selain kelas menengah kita singgung soal partai bahwa Jamiki percaya lagi sama partai politik. Bukan jangan percaya ke partai politik. Tetapi berharap bahwa partai politik untuk mendrive kualitas demokrasi kita hari ini. Saya pikir naif pernyataan itu karena akan berhadapan dengan
kepentingan PT ke depan. 4% itu adalah angka yang akan membuat survive atau tidaknya sebuah partai. Masya Allah. Sehingga apapun bisa dilakukan untuk mencapai angka 4% ini. Oke, baik. Sekarang pertanyaan saya sederhana, Kak. Kami ini sebagai orang-orang tengah, kalau mengenang, apa harus kami lakukan? Satu, apakah kemudian kita berada di luar sistem? Kedua, apakah kalau kita cukup yakin berada dalam sistem, ya monggo kita lakukan. Kalau kita berada di dalam sistem, majulah. Ambillah porsi. Oke. Kalau kita berada di luar sistem, jadilah regulator sosial. Regulator sosial, konkretnya kayak gimana, Kak Tabe? Yang kenapa kemudian pilihan-pilihan kita, ya katakanlah 85 orang di DPR provinsi ini kan pilihan masyarakat Sulawesi Selatan. Sangat banyak yang baik, sangat banyak yang kurang baik, ya porsinya mungkin berimbang. Itu kan efek pilihan kita. Kelas menengah tidak pernah turun untuk menjelaskan ke publik untuk apa kita memilih anggota DPR. Tidak ada satupun komunitas secara serius datang ke publik memberitahu, Tabe Pak, kalau pilihan tak salah, ini urusan masa depan anak-anak, tak sekolahnya, rumah sakit, ini semua mereka yang akan mengatur. Ada sekian triliun uang di Sulawesi Selatan yang diperuntukkan untuk kita. Ya. Kalau kita kemudian tidak mengatur anak buah yang tepat mengurusi uang ini bisa lari salah. Dan itu terancam pada nasib tak? Ya, dan itu mengancam nasib tak. Bisa jadi karena persoalan mungkin ongkos politiknya yang terlalu banyak, sehingga sarana-sarana publik itu mengalami penurunan. Ya, biasa seperti cerita pengantar kita tadi. Ya, kadang-kadang sesuatu yang tidak dibutuhkan publik tiba-tiba hadir. Itu karena pertama bisa jadi regulatornya tidak paham apa yang harus dilakukan. Kedua, dia didesak oleh telepon kan, yang mengganggu dari caleg terpilih itu yang biasanya agak mahal ongkosnya itu telepon dari Bangla misalnya. Kawan bongkar semua. Kita terbuka saja lah. Sip. Dan itu akan mengganggu konsentrasi orang yang duduk itu untuk memikirkan orang lain, karena dia harus selesai dulu dengan dirinya. Makanya tadi saya bilang waktu demonstran di cerita awal, bos, tunggu dulu. Itu pernyataanmu bilang enak duduk di DPR, betul enak. Di fasilitas negara itu enak. Tapi kau tidak tahu prosesnya. Melayang ini Cika. Betul sawah. Iya, sawah. Anak sekarang sawah itu belum kembali. Masa kau misalnya mau kupikir? Saya tuntaskan dulu urusan diri saya dulu dong. Iya. Itu kan realitas yang terjadi di kita. Realitas yang terjadi dan tidak bisa kita mengelak itu. Dan sebenarnya kalau kelas menengah kuat, peristiwa ini tidak terjadi. Sabar Kak, saya masih terganggu dengan kata kelas menengah ini Kak. Siapakah ini kelas menengah yang Rijal kita maksud? Dan kawan-kawan. Muhammad. Tapi akademisi Kak? Masuk di dalamnya. Oh, akademisi masuk? Iya, masuk di dalamnya. Kelas menengah? Iya, pekerja media. Mereka semestinya yang melakukan tracking terhadap seluruh kandidat yang muncul. Menurut asumsi Kak? Ya, semestinya kan begini. Iya. Sabar Kak, menurut asumsi kenapa mereka tidak lakukan itu? Kan idealnya yang begitu Kak, idealnya. Kita berharapnya kan begitu tadi kan. Yang kita sampaikan tadi kan hal-hal yang ideal. Tapi kita tidak pernah membincangkan Kak, apa masalahnya di barang. Makanya saya datang ini karena saya ingin menjadi startingnya. Kamu kelas ini menjadi startingnya. Bagaimana kemudian kita menciptakan filter demokrasi di proses 2024 ini. Supaya yang isi semua DPR ini orang baik. Amin. Ya, supaya kita tidak perlu lagi demo-demo, tidak perlu lagi marah-marah. Karena kita juga mau fokus sama kerjaan tak kok. Biarlah mereka mengurusi nasib kita. Tapi makanya saya ingin sampaikan ke depan kita harus kelas menengah ini harus memberitahu masyarakat Sulawesi Selatan, ayolah pilih anak buah untuk kita dudukkan di semua level ini, orang-orang yang memahami konteks apa yang harus mereka lakukan. Karena kalau tidak, kita hanya membangun mimpi untuk melihat Indonesia menjadi besar. Kasihanlah negara ini, uang sedemikian banyak itu yang kemudian dikorupsi, dan kita hanya senyum-senyum saja. Siapa tahu pernyataan bahwa itu ditangkap hanya karena sial saja, karena yang lain juga melakukan kita tidak ingin sampai hal-hal yang selama ini dianggap biasa itu dibenarkan kan? Sudah nasibnya jikodong.
Seolah-olah hal-hal begitu sudah menjadi hal yang lazim. Ya, hal yang sangat lazim. Jadi kalau saya sih itu tadi kuncinya. Ayolah kita bangun kesadaran bersama. Kita gunakan format untuk memahami kenapa seseorang harus kita pilih. Tidak lagi terjebak pada apa tawarannya. Ya, tidak lagi. Ya mudah-mudahan insya Allah angka money politik kita ini semakin turun. Ya, karena kan masyarakat juga kadang menghakimi agak aneh gitu. Ya. Ada jurus yang bagus di salah satu kampung yang saya tidak ingin sebutkan. Ya. Jurus kayak? Jurus ini menghadapi money politik. Jadi ada beberapa teman-teman saya dulu caleg cerita ini. Jadi ada kampung, tiba-tiba ada teman yang, ada temannya maju caleg, ya dia bagi-bagi amplop lah. 100 amplop ya. Kira-kira distorsinya 20%, berarti ada suaranya mungkin 70 sampai 80. Setelah pemilihan dia cross check, tidak ada suaranya, Jal. Dia marah betul. Sudah dibagi nih. Sudah dibagi uang. Dia datanglah ke toko masyarakat. Bilang, "Teta, butuh kak penjelasan kenapa di TPS tidak ada suaraku. Nah ada 100 amplopku di sini." Bilang, "Bana, nah pilih jaki orang. Kenapa tidak ada suaraku?" Nah bilang di sana banyak sekali suara yang batal. Bilang, "Iya nak, di sini di kampung siapa saja yang memberi kita pilih." Berarti ada beberapa nama ditusuk. Bilang, "Iya. Tidak sah kalau begitu." Bilang, kan urusannya KPU itu sah tidaknya. Urusan kami memilih orang yang memberi kami. Jadi kalau 7 kasih 7 tongku tusuk. Allah. Saya bilang canggih juga ini. Canggih, itu politik tercanggih tuh. Yang dimiliki oleh masyarakat. Iya. Urusan sah dan tidaknya itu KPU yang punya. KPU punya urusan itu. Kita kasih ada 7 orang ada 5 orang kasih, aku tusuk. Iya. Artinya kewajibannya sudah selesai. Kewajibannya tahu selesai. Saya rasa ini cukup menarik ini untuk membuat kapok para untuk membuat kapok para yang ini. Tapi begini Kak, saya khawatirnya ini kan begini Kak, tidak bisa kita pungkiri ada pihak-pihak, ada hal-hal yang taruhlah kita sebut oligarki Kak dalam sistem politik kita. Ya toh, kalau kita tarik sedikit benangnya ke level nasional Kak. Ini kan kemarin sudah kelihatan peran oligarki Kak. Satu, mau 3 periode. Oke kan kira-kira gitu kan ya. Sambil ada tanggapan tak. Yang kedua batal 3 periode karena demonya luar biasa. Tetap ada pemilu. Iya. Tapi kayaknya mungkin mau ditunda. Oh begitu ya? Iya, karena ada isu resesi. Iya, tidak cukup isu uang. Resesi, macam-macam lah. Macam-macam lah nanti datang. Menunggu dokumennya. Provinsi baru. Betul. Resesi, tidak cukup dana. Fokus mikir dulu pada hal-hal yang sifatnya kebutuhan dasar. Apalagi baru-baru pandemi kena lagi resesi. Kalau begitu tunda pemilu. Kira-kira begitu mungkin Kak. Yang terakhir Kak, kalaupun pada tidak ditunda pemilu, ya setidaknya modal ini yang bisa kita setir. Tabe lompo ini kan daku. Undang-undang kita tidak menyiapkan perangkat. Pertama tentang 3 periode itu. Yang kedua tentang perpanjangan masa jabatan. Di level nasional itu kita tidak kenal. Jadi saya tidak cukup yakin itu terjadi. Tidak ya. Saya hakul yakin itu tidak akan terjadi. Tidak terjadi. Kita lihat saja nanti kan ya. Tetapi kenapa saya tidak yakin? Karena kan persoalan bahwa secara undang-undang ini agak pelik untuk kita melakukan kajian apakah bisa perpanjangan atau tidak. Tetapi yang sepahaman saya ini tidak ada ruangnya. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, saya kira peristiwa masuknya oligarki di kekuasaan ini karena pergeseran-pergeseran yang begitu kuat di Republik ini. Persoalan moralitas kebangsaan kita memang saya kira mengalami penurunan yang tajam. Alat ukur kita hari ini semuanya angka-angka. Angka-angka. Padahal yang harus kita pahami modal besar bangsa ini membuat dia merdeka, bertumbuh dan sebagainya itu adalah semangat. Dan angka-angka itu bisa diukur, tetapi semangat itu tidak bisa dikonversi dengan apapun. Sehingga kalau ini kita tarik balik, kita startnya dari kelas menengah untuk mensosialisasikan ini, maka kita bisa berharap bahwa revolusi formal ke depan di 2024 ini menghasilkan pemimpin yang baik.
Anda cukup yakin Kak ya? Saya cukup yakin. Oke. Oligarki itu tidak tunggal. Yang saya pahami. Yeah. Ada oligarki yang main di dua. Ada komunitas oligarki yang berada di kelompok A, di kelompok B, kelompok C. Ada komunitasnya ya, kalau kita bisa memaksa mereka bertarung, saya kira kita bisa menjadi pemenang. Oke. Karena kan oligarki ini ketika mereka ngumpul itu luar biasa. Tetapi kalau ketika mereka berada pada frame yang terpisah dengan komunitas oligarki yang lain, mereka akan berhadapan-hadapan dan cenderungnya kita menjadi pemenang. Tapi saya kira stressingnya adalah kita harus melawan itu. Tidak boleh negara ini diserahkan ke oligarki. Cara bentuk perlawanannya gimana? Seperti itu. Kita gunakan formula 2024 itu sebagai startingnya. Karena ini cara. Kan itu cara. Ini satu-satunya ruang kita mengambil alih negara dari tangan oligarki. 2024. Satu-satunya saluran, Kak. Iya, satu-satunya saluran. Kalau kita gagal di situ, maka 5 tahun ke depan kita harus puasa. Kita harus mengatur kembali ruang pergerakan kita untuk mengambil alih negara ini, dan mereka semakin kuat. Dari kelompok kelas menengah ini, kelompok mana yang paling Anda percayai Kak bisa menjadi kiblat untuk bisa merubah itu, Kak? Saya masih berharap aktivis kita kembali di jalan yang benar. Anak muda, para pekerja media, ya. Berada di jalan yang benar. Berada di jalan yang benar. Kan begini ini. Kegelisahan lain saya ini di ruang politik kita. Saking modernnya hari ini, perilaku itu bisa diproduksi di jalan. Kita bisa melakukan tracking ke seseorang yang kemarin bajingan betul, tiba-tiba dalam tempo 3 bulan hanya oleh pendampingan sebuah tim, dia menjadi nabi tiba-tiba. Ya, karena kan tawaran politik itu tampilannya harus baik. Ya, perebutan citranya harus di situ. Sehingga ketika ada orang yang tiba-tiba didesain sedemikian rupa untuk menjadi baik, kita bangsa yang cenderung insomnia, betul. Amnesia. Amnesia. Sehingga alpa bahwa yang dibungkus ulang ini adalah barang yang busuk sesungguhnya. Ya. Sehingga kalau saya sih di situ fungsinya kita melakukan tracking. Kelompok-kelompok menengah lah yang melakukan tracking. Yang bisa menyampaikan ke publik, jangan kau pilih si A, si B, C. Kenapa ini trackingnya? Wih, sepakat ini, Kak. Sepakat, Kak. Ya. Saya juga boleh menyampaikan ide ini, Kak. Gara-gara kita sampaikan tadi ini, Kak. Saya juga berharap sih sebenarnya kepada kelompok-kelompok intelektual, Kak, akademisi. Seperti yang saya sampaikan juga mungkin waktu di Kak Armin, Kak. Saya agak-agak pesimis dengan masa depan akademisi kita, Kak. Saya yakin sekali bahwa tidak ada permasalahan di bangsa ini yang tidak bisa diselesaikan di kampus. Oh ya. Saya yakin sekali itu, Kak. Sehingga saya berharap sekali bagaimana kampus ini tidak hanya fokus ke riset, tidak hanya fokus ke akreditasi, tapi tolong terjun langsung untuk memperbaiki sistem yang kita anggap ini sudah sangat bahasanya tadi kita moralnya apalah segala macam. Jadi kalau saya Sindial, saya mulai melihat tanda-tanda baik. Oh, ada juga tanda-tanda baik. Tanda-tanda baik. Kampus kembali ke relnya. Setelah ada rektor yang diambil oleh KPK, setelah ada beberapa kampus yang ini kan cara Tuhan ini membuat dunia pendidikan kita kembali pada relnya. Ya, on the track kembali. Ya, kan kalau kemarin misalnya. Telepon seseorang itu bisa menyebabkan Ijal tiba-tiba masuk di fakultas kedokteran. Iya, budaya titip menitip. Adakah? Itu dikonversi dengan angka-angka misalnya yang terjadi kemarin yang rektornya diambil itu. Akhirnya kan Tuhan ngirim KPK warning mereka. Akhirnya kan sekarang kalau kita nelpon mau nawari apa-apa, saya kira tidak ada direktur yang berani iyakan itu. Tidak menjadi negotiable lagi nih barang-barang. Betul. Dia closing dengan kaku, tidak ada beginian. Tidak ada. Betul. Jadi kan kemarin kampus ini porsi sosialnya memang cenderung ditinggalkan. Sehingga hari ini peristiwa-peristiwa cara Tuhan mengingatkan itu sudah membuat sudah membuat mereka insya Allah kembali ke on the track ini. Betul. Saya sepakat itu, Kak. Karena jangankan itu, Kak. Artinya kan ada juga yang merangkap jabatan sebagai komisaris dan sebagainya dan seterusnya. Dan beberapa oknum-oknum yang disebutkan diberitakan itu sempat saya panggil, Kak. Di podcast ini. Alhamdulillah tidak berkenan hadir. Tidak apa-apa. Tapi setidaknya bahasanya kawan, kita tracking itu barang. Kita tracking dari itu barang. Termasuk juga saya mau sampaikan kepada presiden-presiden mahasiswa ini, Kak. Tapi
tegaskan kepada teman-teman ini, saya kalau demo demo di darat, saya demo di udara. Kita bagi porsi lah. Kita juga pernah lempar batu kan dah. Kita pernah demo juga kantornya kan dah aku ini. Tapi kan setidaknya kita kan sudah beda peran ini. Saya serang udaranya ini, angkatan udara kami ini. Bapak Tose yang paling banyak angkatan darat. Tapi maksud saya benar yang dibilang Kak Wawan. Hari ini baru saya mengerti kayak yang kita bilang. Jangan sampai kau tunggu di ujung cilaka. Ya tuh, persiapkan memang dari sekarang. Oh iya dong. Kalau begitu ada tawaran saya Kak. Tolong teman-teman presiden kampus panggil semua itu ke kampusmu, uji di situ. Itu yang keren itu. Uji di situ Kak. Unhas bikin, UNM bikin, UIN bikin, uji. Jangan ada jadi wali kota di tanah Makassar ini kalau tidak pernah kau uji di kampusmu. Setelah itu kau baru publikasikan ke publik. Bahwa dia memiliki kapasitas untuk sampai di situ. Untuk memiliki kapasitas. Oh begini. Sampaikan juga trackingnya sekalian. Trackingnya sekalian. Ada rapornya Kak. Ada rapornya. Begitupun juga legislatif. Tes mentomi di situ Pak. Kalau ini bergerakan dah kelas menengah yang kita maksud. Makanya Indonesia akan menjadi negara besar. Kita tidak perlu bermimpi. Kita bersederajat dengan Amerika dengan apapun. Kita masih bisa sampai di titik itu. Betul, saya sepakat itu. Karena orang yang punya kapasitas di negeri ini lebih dari cukup. Lebih dari cukup kan? Tetapi kita kadang-kadang yang alpa untuk memberikan mereka ruang untuk berperan. Kealpaan ini harus dikikis oleh kelompok menengah dengan mengambil peran, mengambil porsi. Media tidak lagi menjual kandidat yang tidak jelas. Saya minta maaf ya. Saya minta maaf. Mati media selagi oke. Saya kira ini adalah porsi baik buruknya sebuah bangsa. Satu di antara yang menentukan baik buruknya sebuah bangsa itu adalah media. Media yang settle terhadap komitmen kemanusiaannya pasti akan membangun bangsa ini menjadi jauh lebih baik. Kecuali kalau kemudian memang dia bersoal katakanlah kasus-kasus hari ini banyak media yang masuk angin seperti itulah kira-kira gitu kan. Jadi agak kasihan sedikit bahasa karena selalu sedikit kasihan karena yang sampai saya lagi di DM ini kasihan kandaku. Tapi menarik yang kita sampaikan Kak. Pada dasarnya akhirnya saya bisa menarik benang merah daripada obrolan kita ini Kanda. Saya paham sekali kemarahannya Kak Wawan. Saya paham sekali dan ini bagian juga saya Kak. Karena selama ini kan Tommy, saya kayak beronani dengan diriku sendiri Kak. Bahwa kayaknya Jal dari 10 orang kau aja yang bos begitu. Kayaknya kau yang salah. Akhirnya hari ini Kak, yang sedikit temannya walaupun kita benar berarti itu yang salah. Mohon maaf ini Kandaku, mohon maaf. Saya rasakan betul itu Kanda. Umum lah. Saya aja teman-temanku juga yang pelaku media sosial, mohon maaf. Saya sampaikan juga di sini Kak. Teman-teman yang selebgram, konten kreator, ayolah sekali-sekali sedikit kita, ayolah sedikit posting apa yang bisa kita kira-kira kontribusikan. Tapi lagi-lagi Kanda. Saya kira ada batasan. Saya pikir podcast seperti ini harus ditularkan ke teman-teman yang lain. Amin. Karena jarak jangkaunya yang luar biasa dan kemudian penontonnya begitu. Saya yakin orang-orang yang menonton podcast ini adalah orang-orang yang ingin melihat bangsa ini baik. Karena kenapa butuh 30 menitan untuk nonton utuh dan kontribusi besar loh ini kamu kelas ini untuk Indonesia. Walaupun tidak semua menyadari itu Kak. Saya tidak bersoal itu. Nabi itu ketika berdakwah tidak langsung diakui sebagai nabi. Dia berproses. Luar biasa. Tetapi saya meyakini ketika kebenaran itu kemudian digiring di jalannya, dia akan muncul dengan sendirinya. Kebenaran itu tidak punya cara, tidak punya kepandaian kebenaran itu bersembunyi. Dia akan muncul dengan sendirinya. Proses saja ini yang baik. Makanya saya masih kiri kanan ini bicara bahwa optimis 2024 ini kalau kita kemudian semua stakeholder politik ini bersepakat untuk kemudian kita desain masa depan Indonesia mengambil porsi yang baik. Oligarki ini bukan lawan yang terlalu berat kok. Baik. Sekali lagi karena populasi orang biasa itu jauh lebih besar dimanapun. Ini menginspirasi sekali ini. Orang biasa lebih banyak. Saya ingin sampaikan kepada segenap saudara-saudara saya, orang-orang biasa, sudah saatnya kita berhenti hanya sebagai angka-angka saja. Sudah saatnya kita mengambil porsi untuk menentukan nasib bangsa ini. Kita tidak usah lagi menyerahkan kepada orang-orang yang tidak jelas,
yang kemudian tidak punya komitmen kebangsaan untuk membuat negara ini menjadi jauh lebih baik. Kecuali bahwa ada sekelompok orang yang melihat, kan ada tong orang cari kerja ini menjadi anggota DPR, betul. Ada tong, kenapa jadi caleg kok deh? Ada pekerjaanku kak, menganggur kak. Iya. Ini kan parah betul. Iya. Coba bayangkan. Ini kawan telanjang sekali nih. Ini realitas kita. Realitas kita. Baik. Kalau mengatakan bahwa kecemasannya teman-teman bahwa money politik itu bisa mengalahkan ikhtiar baik, saya 2 kali maju, saya membuktikan bahwa itu salah. Saya masih percaya Sulawesi Selatan ini adalah rumah besar bagi orang-orang baik. Persoalan mendasarnya karena kemudian kita tidak sampai ke bawah untuk mempublikasi apa sih fungsinya kita memilih orang. Yang Anda pilih itu adalah anak buah, bukan bos. Mereka ini dibayar mahal melalui uang kita yang namanya pajak untuk memikirkan nasib kita. Mereka tidak kita kirim ke gedung DPR untuk merampok uang kita. Kita kirim mereka untuk memikirkan, memperdebatkan nasib kita. Olehnya itu besar harapan saya, range 1 tahun ke depan ini, diskusi publik seperti ini harus diperbanyak. Ya, gosip-gosip seperti ini masih mewarnai kamuflase ini. Ini. Makanya saya ini Dijal sangat berterima kasih. Ini kontribusi besar buat bangsa ini. Saya nonton Kak Armin, apa yang disampaikan Kak Armin itu ya cuma bikinkan episode kedua. Iya, perlu momen khusus itu. Banyak momentum. Ini ceritanya Kak Armin. Iya. Biar kita gosip orangnya. Iya. Jadi sekali waktu rusak HP-nya. Benar. Rusak HP-nya. Datanglah anak-anak pernah bawa proposal ke dia, ada kegiatannya. Ya karena sebagai kakak yang baik ya dia kasih lah ini anak-anak uang. Bantuan. Setelah dia kasih, sorenya dia lewat Petarani. Pergi servis HP-nya. Dia masuk di tempat servis HP. Kaget. Anak-anak yang antar proposal lagi transaksi HP baru di dalam. Rusak betul. dan itu terjadi. Itu terjadi tuh. Karmin kalau dia membantah, berarti sekali ini baru saya tahu dia bohong. Dia pembohong. Karena ini realitas ini. Transaksi HP baru. Allahu Akbar. Baik, kawan Mataliu, keren sekali obrolan kita, tidak disangka. Tapi saya minta statement terakhir Takanda terkait mengenai kondisi kita yang ada dengan berbagai macam keresahan yang muncul di tengah-tengah kita berbicara tentang di ruang politik. Kenapa ini perlu saya ajak ngobrol Kak, kemudian ada edukasi, ada literasi. Saya selalu berharap partai politik bisa turun untuk memberikan edukasi pendidikan supaya kenapa ya betul-betul terasa itu. Ya kan? Yang kedua Kanda, ya kenapa tadi juga mungkin publik Kak masih berharap pada angka-angka, karena begitu tuh sengi kalau dia terpilih atau minalia Ki. Karena memang bisa jadi orang yang tidak punya kapasitas. Itu dia, itu yang menjadi jawabannya. Karena memang ya ada kontribusi kesalahan kita di situ sebagai masyarakat. Yang ketiga Kanda, sebelum kita sampaikan bahwa ada juga yang mengatakan sudah kalau kau belum selesai dengan dirimu untuk persoalan materi, persoalan finansial, jangan masuk politik. Isal, isangalemu. Tapi Kanda. Saya minta maaf, biarlah saya bicara secara personal ya. Baik. Isi rekening saya 800.000 ketika 2009. 800.000 balik-balik kita Kanda. Demi Allah. 800.000 ketika pertama kali saya mengantar dokumen sebagai caleg di. Ya. Tapi di luar itu, ruang sosial saya mungkin yang agak berbeda ya. Saya disupport oleh teman-teman di pasar, disupport oleh orang-orang di pinggiran sungai. Mereka yang kemudian mengambil porsi itu. Jadi kalau saya kampanye di Jal, sisa kue di pasar itu yang dikumpulkan. Itu yang saya pakai kampanye malam hari. Yang tidak laku-laku dikumpul-kumpul sama teman-teman. Itu yang kemudian. Artinya apa? Saya sampaikan ini bahwa uang itu bukan ukuran utama. Ruang sosial itu bahkan mengambil porsi kadang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Saya kampanye di satu tempat di Bantimurung. Saya mau bawa kue. Orang Saibul Baitnya marah. Wan,
Kuisel na kantongmu. Saya tahu persis isinya kantongmu. Jangan kosok di depanku. Urusanmu di kampung ini itu urusan saya. Kau tamuku. Jadi tidak semua orang bisa dibeli. Tidak semua orang bisa dibeli. Padahal pada porsi yang lain, saya pernah dari Jakarta, habis perjalanan dinas, belilah kemeja 1. Itu jelang 2014. Saya singgah di toko masyarakat. Orang yang saya anggap ayah. Saya anggap orang tua. Saya kasih baju sesuai ukuran. Ketika hari H, 2014, dia sampaikan ke saya, Wan, saya mau minta maaf ini nak. Ini di rumah 4 kartu panggilan. Tapi 3 jitu suaramu. Kenapa bisa Bapak? Saya tidak pilih kok. Saya takut. Siapa tahu saya pilih kok bukan karena kapasitasmu. Karena baju yang kau kasih Kak. Pilihan-pilihan itu punya rasionalisasinya sendiri. Masih ada Kak. Ada orang dan begitu banyak. Kak. Ada orang begitu dan banyak. Yakin kini Kak? Demi Allah. Masih bertahan sampai 2024? Masih bertahan. Olehnya itu saya ingin mengatakan teman-teman yang mungkin pas-pasan maju, agak pesimis. Bismillah, iya. Ada Tuhan kok yang ngatur semuanya. Selama niatnya baik. Ya, niat baik itu pasti akan dikawal dengan baik oleh Tuhan. Masya Allah. Ya. Baik. Terakhir, ya. Saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa kalau ada anggota DPR yang korupsi, saya ingin ulangi itu Rijal, maka dia representasi masyarakat yang korup. Dia adalah orang yang dilahirkan oleh sistem yang korup, sehingga kemudian ujungnya dia korup juga. Kalau tidak mau lihat peristiwa itu, maka kita harus melakukan desain baru untuk kemudian tidak terlibat di dalam proses korupsi itu. Korupsi itu tidak berdiri sendiri. Dia didesain oleh sistem. Dan saya tidak pernah percaya orang yang mengeluarkan uang terlalu banyak untuk mengambil porsi kekuasaan bisa berpikir untuk publik. Pasti urusannya dia harus tuntaskan dengan dirinya dulu, dengan perbankan lah minimal. Ya. Dan kalau itu yang terjadi, sama dengan kita melahirkan orang-orang, kita mengantar orang-orang yang akan merampok negara ini dengan cara yang kelihatan terhormat. Merampok uang kita dengan cara kelihatan terhormat. Ya, seperti itu resiko yang ada. Terima kasih banyak Kak. Saya merinding di bagian-bagian akhir tadi itu Kak, soal cerita yang isi rekening, masih ada orang kumpul-kumpul kue dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat kita semua. Kuncinya adalah jangan sampai kita kenyang informasi tapi lapar akan pengetahuan. Kuncinya adalah pengetahuan. Perkuat di pengetahuan. Karena segala sesuatu apabila kita tidak serahkan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ya. Dan terakhir sekali Kak, dan tolong kita jawab dengan jujur, jangan jawaban politisi Kak. 2024 kita DPR RI, DPRD provinsi atau bupati. Insya Allah DPR RI, saya disupport sama teman-teman. Insya Allah. Biasa. Terima kasih banyak. Space-nya ada. Amin. Dan saatnya bilang kamu kelas. Terima kasih. Saatnya bilang kamu kelas.